atau organisasi, sehingga mereka meminta tambahan waktu. Oke lah, nggak apa-apa ya, kan ini weekend juga, saya juga menyadari ini juga ada kesulitan teknis di lapangan ketika harus mengumpulkan masukan dari para anggotanya. Ya, alhamdulillah tanggapan kita terima. Ada hari Jumat juga, ada juga yang di hari Sabtu. Saya sangat appreciate, saya sangat terima kasih sekali ya atas keseriusan Bapak Ibu sekalian dalam menanggapi draft RPOJK yang kami siapkan. Itu luar biasa ya, membantu sekali kami dalam merumuskan aturannya supaya aturan itu jalan ya, jangan sampai kemudian sudah diundangkan kemudian banyak masalah ya ketika POJK itu nanti diterapkan. Ya alhamdulillah, tanggal 3 saya minta pendapat, tanggal 4, 5 saya menerima masukan ya atau tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, tanggal 8 kami alhamdulillah dapat keputusan dari RDK. Rapat Dewan Komisioner OJK disetujui untuk ditetapkan sebagai POJK. Selanjutnya adalah proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan alhamdulillah tanggal 21 April pas hari Kartini ya, itu RPOJK tentang RUPS dan tentang IRUPS ya itu dapat diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang kemudian pada hari ini bersama-sama kita lakukan sosialisasi. Alhamdulillah sekali ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas kesungguhan Bapak sekalian dalam membantu OJK tentunya ya, dan secara tidak langsung adalah membantu industri pasar modal yang kita cintai. Ya. Terakhir kami mohon kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya segera mengangkat wabah ini dan kita akan nanti bertemu dengan suatu kondisi new normal ya pada pasar modal yang tentunya kita harapkan adalah lebih baik dari sebelumnya. Selamat mengikuti sosialisasi ya, sampaikan masukan kepada kami untuk perbaikan. Ya, kami juga sangat memahami bahwa POJK ini disusun dengan dalam waktu yang singkat, jadi mungkin banyak materi yang kemudian tercecer, tidak jadi perhatian kami, yang mungkin akan menyulitkan dalam pelaksanaannya. Mohon kami diberikan masukan atas itu. Ya, tetap sehat, tetap waras, tetap semangat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lutfi Zen Fuadi atas sambutannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara dalam mengikuti webinar ini. Yang pertama, untuk menampilkan box pertanyaan, Bapak dan Ibu dapat melakukan klik show Q&A, kemudian my question, dan masukkan pertanyaan. Kemudian mohon untuk ditulis nama peserta dan nama institusi, serta pertanyaan ditujukan kepada siapa. Yang kedua, mohon pertanyaan dapat diajukan secara singkat, padat, dan jelas dengan menggunakan bahasa yang santun. Dan yang ketiga, peserta lain boleh untuk mendukung pertanyaan yang disukai dengan memberi tanda like. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Darmawan dan Bapak Abu Rahman. Dan kepada Ibu Nailin Nikmah selaku moderator, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dari OJK, Bapak Ibu dari Bursa Efek Indonesia, Bapak Ibu dari KSEI, Bapak Ibu dari perwakilan emiten dan asosiasi yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa pagi ini kita akan mengadakan sosialisasi dua peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 tentang rencana dan penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka, dan POJK Nomor 16 tentang pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka secara elektronik. Di mana pada dasarnya untuk POJK 15 ini adalah merupakan revisi dari POJK 32 yang sebelumnya berlaku tentang RUPS, di mana ada beberapa tambahan terkait penggunaan e-proxy. Kemudian untuk di POJK 16 lebih mengatur kepada penggunaan e-votingnya. Next slide. Sebelum kita ke narasumber, mungkin saya
sampaikan beberapa hal yang baru di POJK 15 maupun di 16. Yang pertama adalah terkait pemegang saham independen, di mana kalau kita lihat dari proses RUPS sebelumnya, RUPS untuk persetujuan pemegang saham independen hanya dilakukan dalam hal terjadi benturan kepentingan. Nah, dalam POJK RUPS saat ini, RUPS pemegang saham independen ini menjadi lebih umum. Nanti pengaturan detail kapan RUPS pemegang saham independen ini diperlukan akan diatur di POJK lainnya. Kemudian yang baru lagi adalah terkait e-RUPS, di mana e-RUPS ini dari mulai pemberian kuasa secara elektronik atau e-proxy, dan juga terkait nanti untuk pemberian e-votingnya. Kemudian juga di sini ada penyedia e-RUPS. Penyedia e-RUPS di sini ada dua pihak, di mana yang pertama adalah LTP, di mana OJK telah memberikan persetujuan untuk menunjuk ke ASEI. Kemudian juga ada pihak lain yang nantinya dapat disetujui oleh OJK. Kemudian selain itu, diatur juga bahwa perusahaan terbuka bisa menyediakan sendiri sistem e-RUPS-nya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, untuk pemaparan yang pertama terkait POJK 15 tentang penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka akan dibawakan oleh Pak Abu Rohman, di mana untuk sesi yang berikutnya POJK 16 akan dibawakan oleh Pak Darmawan. Kami persilahkan Bapak Abu Rohman untuk menyampaikan pemaparan untuk POJK 15. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nelin atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan dan juga nanti mohon partisipasinya dalam sosialisasi POJK 15 dan 16. Saya ditugaskan untuk menyampaikan apa-apa yang diatur dalam POJK nomor 15 tahun 2020. Yang tadi sebagaimana Bu Nelin sebutkan ini pengganti dari POJK 32 dan satu lagi POJK 10 ya. Baik, tadi Bapak Lutfi sudah menyampaikan latar belakang ditetapkannya peraturan ini, jadi saya tidak perlu mengulang kembali. Jadi kita bisa langsung ke slide berikutnya. Mohon ke slide berikutnya. Langsung aja ya. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya tambahkan sedikit latar belakang kenapa POJK 15 ditetapkan. Tadi sebagaimana disebutkan, ini memang kita mencoba memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS ini, karena tadi Pak Lutfi sudah sampaikan, satu orang pemegang saham bisa jadi memegang lebih dari 2 atau mungkin lebih dari 10 saham, sehingga ketika si emiten itu 10 emiten itu menyelenggarakan di hari yang sama, maka tentunya akan menjadi permasalahan tersendiri bagi pemegang saham untuk ikut hadir. Oleh karena itu di sini kita coba fasilitas memudahkan pemberian kuasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tentunya dengan cara seperti ini kita sama-sama mengharapkan partisipasi para pemegang saham juga meningkat, baik dengan cara hadir sendiri maupun dengan cara memberikan kuasa secara elektronik. Dan ini pada ujungnya kita mengharapkan pasar modal Indonesia khususnya terkait dengan RUPS lebih efisien. Baik, ke slide berikutnya. Slide berikutnya belum. Jadi slide berikutnya ini gambaran sedikit mengenai daftar isi dari POJK. Jadi mulai dari definisi sampai dengan ketentuan penutup.
gitu ya. Nanti di slide berikutnya kami terangkan karena keterbatasan waktu yang kami sampaikan di sini hanya beberapa hal saja. Tapi hal-hal yang mudah-mudahan detail sudah kami sampaikan di slide ini. Baik, di slide berikutnya, di slide nomor 7. Yang slide berikutnya ya, slide nomor 7. Nah, di sini secara timeline penyelenggaraan RUPS ini sebenarnya tidak banyak berubah dibandingkan yang di POJK sebelumnya. Jadi tetap saja dari mulai pemberitahuan mata acara sampai dengan risalah RUPS secara jadwal tidak berubah. Namun di sini ditambahkan ada periode pemberian kuasa atau suara secara elektronik melalui sistem e-RUPS gitu ya. Yang mana saat ini sistemnya atau OJK telah menunjuk ke SEI untuk menyediakan fasilitas e-proxy tersebut. Nah, di sini para pemegang saham dapat memberikan kuasa secara elektronik mulai dari pemanggilan sampai dengan 1 hari kerja sebelum dilaksanakannya RUPS. Nah, dalam pemberian kuasa tersebut termasuk juga pemberian suara. Nah, dalam periode ini juga pemegang saham dapat mengubah pemberian kuasa tersebut atau sekaligus juga mengubah suaranya. Jadi gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya yang ditambahkan dalam timeline ini hanya yang periode pemberian atau perubahan kuasa atau suara secara elektronik. Baik, kalau berikutnya adalah di slide berikutnya, ini lebih ke timeline permintaan RUPS, gitu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, RUPS tersebut dapat diselenggarakan atas inisiatif manajemen, namun juga dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham. Nah, kalau di POJK 15 ditambahkan bahwa inisiatif tersebut juga dapat berasal dari komisaris. Ini sebenarnya mengadopsi apa yang ada diatur dalam Undang-Undang PT. Jadi secara substansi sebenarnya tidak ada perubahan dari praktek yang selama ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya, jadi di timeline di sini kita jelas diatur bahwa komisaris bisa meminta RUPS jika permintaan tersebut tidak disetujui oleh direksi, maka kemudian komisaris bisa langsung kemudian melakukan pengumuman RUPS seperti itu. Kalau yang lainnya terkait dengan permintaan dari pemegang saham itu juga tidak berubah dari POJK 32. Mudah-mudahan dari slide yang kami tampilkan di sini, timeline yang kami tampilkan di sini dapat memberikan penjelasan step-step atau proses dalam terkait dengan permintaan RUPS dari pemegang saham atau komisaris. Baik, ke slide berikutnya. Di slide berikutnya di sini kami tampilkan apa saja yang ditambahkan pasal-pasalnya dan apa saja yang disesuaikan pasal-pasalnya. Gitu ya. Tadi Bu Nerlin telah menyinggung sedikit mengenai pemegang saham independen, kemudian terkait dengan RUPS, pemegang RUPS independen, dikaitkan juga dengan penyedia RUPS, apa saja kewajiban penyedia RUPS dan seterusnya. Termasuk juga media pengumuman RUPS yang kalau di POJK 32 itu masih ada kewajiban mengumumkan di media cetak gitu ya. Nah, kalau di POJK 15 ini sudah banyak ininya, penggunaan koran sudah dikurangi. Baik, ke slide berikutnya. Langsung saja kita ke apa saja yang ditambahkan atau hal-hal baru yang ada di POJK 15 yang dibandingkan dengan POJK 32.
Nah, di sini mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian,